dan dalam satu periode 1 tahun supaya untuk menyajikan berbagai laporan keuangan dari transaksi keuangan yang telah terjadi pada unit usaha, terus dari berbagai laporan keuangan tadi bisa untuk ditafsirkan, bisa dianalisa yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya tentang berbagai manfaat hasil dari informasi akuntansi. Inti utamanya di sini untuk manfaatnya ada sebanyak 4. Yang pertama sebagai informasi keuangan, yang kedua sebagai bahan evaluasi keuangan, yang ketiga sebagai bukti keuangan, yang tentunya sebagai bukti pertanggungjawaban, yang keempat yaitu untuk membantu pencatatan dalam ekonomi bisnis. Mengenai manfaat yang pertama dari informasi akuntansi tadi sebagai informasi keuangan, yaitu untuk informasi keuangan dibutuhkan untuk berbagai pihak, yaitu dari pihak internal perusahaan maupun di luar perusahaan, yaitu pihak eksternal. Pihak investor, kreditor, pemerintah, organisasi nirlaba, pelanggan maupun pemasok. Itu untuk manajer sampai dengan pemasok, tentunya untuk membutuhkan informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi tadi. Tentunya untuk bisa untuk mengembangkan usaha, bisa untuk mengambil kebijakan, apakah penanaman modal dan lain sebagainya. Yang kedua untuk manfaat informasi akuntansi yaitu sebagai bahan evaluasi keuangan, yaitu dimaksudkan bahwa akuntansi tadi kan melakukan pencatatan, terus akan dibuat laporan keuangan, itu akan dapat digunakan berbagai pengambilan keputusan ataupun perencanaan untuk di masa yang akan datang. Jadi ini kaitannya dengan akuntansi yang bersifat historis. Jadi ada pencatatan-pencatatannya yang berikutnya berdasarkan historis catatan tadi bisa untuk memprediksi ataupun bisa untuk pengambilan berbagai keputusan di masa yang akan datang. Contohnya bisa untuk memprediksi arus kas masuk, arus kas keluar, dan lain sebagainya. Terus untuk manfaat informasi akuntansi yang ketiga yaitu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk mengingat tadi fungsi akuntansi itu kan digunakan untuk pencatatan keuangan beserta untuk menampilkan laporan keuangan, yaitu untuk digunakan sebagai bukti mempertanggungjawabkan keuangan secara valid dan benar. Jadi ada pencatatannya berdasarkan bukti-bukti transaksi, terus ada pembuatan laporan keuangan. Tentunya untuk di sini
akuntansi itu sangat dibutuhkan dan tentunya sangat bermanfaat bagi suatu organisasi maupun bisnis atau usaha sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian keuangan. Jadi dengan adanya pencatatan ekonomi bisnis melalui akuntansi itu segala bentuk transaksi, segala bentuk kekayaan ataupun sumber dalam perusahaan untuk kas masuk misalkan ataupun kas keluar juga itu akan bisa merupakan bentuk pengawasan dan bentuk pengendalian keuangan itu akan dilaksanakan dengan mudah karena sudah tercatat secara teratur menggunakan akuntansi semua kegiatan bisnis perusahaan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan itu untuk dikelompokkan ada 3. Yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Yang dimaksudkan dengan perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk langganan. Jadi perusahaan jasa sifatnya untuk melayani pembelian atau menghasilkan jasa kepada konsumen. Contohnya itu nanti ada berbagai kereta, terus ada bengkel, perbaikan, dan usaha lain sebagainya. Jadi hanya bidangnya ini melayani jasa, bukan barang atau memberikan produk kepada pelanggan. Berbeda kalau untuk perusahaan yang kedua, yaitu perusahaan dagang. Yang dimaksudkan dengan perusahaan dagang, perusahaan yang mengerjakan usahanya mengadakan pembelian barang dagangan dari supplier langsung dijual kembali kepada pelanggan tanpa ada proses pengolahan lagi. Itu untuk yang dinamakan perusahaan dagang. Contoh dari perusahaan banyak. Ini untuk di sekitar kita juga banyak. Misalkan swalayan, renta untuk toko retail, terus untuk pengecar dan lain sebagainya. Intinya untuk perusahaan dagang yaitu melaksanakan pembelian terus untuk dijual kembali. Selanjutnya kalau untuk jenis perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur, itu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli bahan baku kemudian ada proses mengubahnya menjadi barang yang dijual kepada pelanggan. Jadi untuk perusahaan dagang tidak ada proses, tapi dalam perusahaan manufaktur atau istilahnya perusahaan pabrik itu untuk bahan baku akan diproses menjadi barang yang dijual kepada pelanggan. Contohnya pabrik kabel, nanti ada pabrik sepatu, pakaian anak, dan lain sebagainya. Ini tentang jenis bisa ada 3: perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur.
pribadi. Terus kalau perusahaan firma itu badan usaha yang dijalankan dua orang atau lebih atas dasar kerja sama. Untuk masing-masing anggota API aktif untuk menjalankan persekutuan firma yang telah disepakati. Yang ketiga, untuk persekutuan komanditen, yaitu untuk bentuk badan usaha, tetapi di dalamnya ada pemilik aktif dan ada nilai pasif. Untuk pemilik aktif yaitu yang aktif mengelola usaha, sedangkan pemilik pasif itu hanya bentuk badan usaha yang keempat. Tadi ada namanya perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Terus untuk yang dianggap sebagai pemilik, dari pemilik perusahaan perseroan terbatas itu yang orang menanamkan modal terbesarnya. Kalau untuk perusahaan negara umum atau disingkat dengan PERU, itu badan yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuan dari perusahaan negara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat, yaitu untuk memiliki guna bagi masyarakat secara umum. Sedangkan untuk bentuk badan usaha yang keenam yaitu ada koperasi. Koperasi itu badan usaha yang anggotanya terdiri bisa orang-orang atau bisa badan hukum koperasi berdasarkan landasan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kesejahteraan bersama. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk dari laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang pertama yaitu ada laporan neraca. Laporan neraca itu memperlihatkan bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan, kekayaannya berapa, kewajibannya terhutangnya berapa, modalnya ada berapa, itu nanti akan disajikan lengkap pada laporan neraca. Jadi berisikan data beserta mendapatkan sumber data tersebut. Untuk yang kedua, laporan neraca itu berisi tentang nilai dan posisi aktiva serta pasiva yang tentunya harus seimbang, harus jumlahnya sama. Untuk memahami laporan neraca, ini saya berikan contoh bentuk laporan neraca. Bagian yang pertama yaitu nama perusahaan, baris yang kedua yaitu judulnya laporan neraca, baris yang ketiga yaitu untuk 31 Desember diikuti tahun. Kalau tahun 2023 ya berarti 31 Desember 2023. Posisi di dalamnya di sini pada aktiva itu ada aktiva lancar, isinya ada kas, wesel pabrik, piutang usaha, piutang bunga, terus biaya dagang, terus ada perlengkapan kantor, ada asuransi dibayar di muka. Misalkan di sini kasnya dari 52.950, terus ada data untuk wesel pabrik,
untuk kita total nanti akan ketemu hasil total aktiva lancar sebesar 219.310 rupiah. Selain aktiva lancar, pada aktiva ini ada properti bangunan dan peralatan. Ini masukkan di sini ada tanah. Terus untuk yang berkaitan dengan peralatan nanti diikuti dengan akumulasi penyusutan. Contohnya untuk di sini contohnya ada peralatan toko, ada akumulasi penyusutan toko. Terus kalau peralatan kantor ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita itu di sini untuk peralatan toko dikurangi akumulasi penyusutan. Tambahnya untuk peralatan toko dikurangi akumulasi penyusutan peralatan toko. Terus nanti akan ketemu di sini total properti bangunan dan peralatan. Itu hasil dari tanah. Terus peralatan toko kurangi akumulasi, peralatan kantor kurangi akumulasi, ketemu 42.250 rupiah. Dari total aktiva lancar ditambah dengan total properti bangunan dan peralatan ketemu ini sementara hasil pertama total aktiva. Lanjut untuk yang kewajiban, kita masukkan kewajiban lancar. Itu ada utang usaha, ada wesel bayar, utang gaji, terus sewa dibayar di muka. Kita total ketemu hasil total kewajiban lancar. Ini contohnya ketemu 37.360 rupiah. Selanjutnya dimasukkan kewajiban jangka panjang meliputi wesel bayar. Terus kita hitung total kewajiban, yaitu hasil dari total kewajiban lancar. Terus ditambah dengan wesel bayar, ketemu total kewajiban sebesar 50.360. Pada sisi masing-masing setelah kewajiban kita masukkan, lanjut kita masukkan pada bidang ekuitas. Kita masukkan di sini untuk modal ada 211.200. Terus kita langsung total kewajiban dengan total modal ketemu 261.560. Jadi untuk pada laporan neraca ini pada total aktiva dan total pasifa seimbang. Jadi melaporkan kondisi keuangan perusahaan baik wujudnya, terus untuk sisi berikutnya atau di bawahnya berupa kewajiban dan modal. Selanjutnya ada laporan keuangan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan atau dikenal dengan income statement itu merangkum data keuntungan ataupun kerugian bila ada pada sebuah perusahaan. Untuk mengenai contohnya, ini kita masukkan untuk pendapatan usaha. Ini misalkan pendapatan jasa servis 1. Itu semua itu ada beban gaji, beban konsultan, beban asuransi, dan beban perlengkapan. Totalnya ada 370.000. Jadi beban pertama beban gaji sampai beban yang keempat. Terus untuk pendapatan jasa servis kita kurangi semua beban. Jadi kalau sisa berarti ada laba usaha,
ketemunya 650.000, yaitu dari 1 juta kita kurangi 370.000. Terus masih ada tambahan, yaitu pendapatan di luar usaha, wujudnya pendapatan bunga. Kesadaran di luar usaha, wujudnya beban bunga. Ini untuk pendapatan bunga dikurangi beban bunga, ini ada 80.000. Sehingga untuk laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha, itu sekarang laba bersihnya menjadi 710.000. Ini untuk contoh laporan keuangan laba rugi khusus saya lanjutkan. Jadi untuk laporan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal atau namanya statement of change in equity, yaitu laporan perubahan modal yang menunjukkan kondisi modal perusahaan dan data baru ketika terjadi perubahan modal. Laporan perubahan modal ini yang pertama kita masukkan modal awal, terus kita masukkan tambahan investasi, beserta ditambah dengan laba bersih, terus nanti akan dikurangi dengan penarikan prinsip. Di sini ada kenaikan modal sebesar 105.550.000, sehingga yang semula modal awalnya 80 juta bertambah 105.550.000, modal akhirnya menjadi 185.550.000. Jadi untuk di dalam laporan perubahan modal itu, yang pertama ada modal awal, terus untuk dilanjutkan dengan adanya investasi tambahan, adanya tambahan laba bersih, kalau ada prinsip atau menarik. Berikutnya tentang laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi ini untuk diperhitungkan nanti dalam pemakaiannya untuk laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Ini ada pengertian barang dalam proses awal, terus kita masukkan perhitungan bahan baku, kita masukkan biaya tenaga kerja langsung, kita masukkan biaya pegawai pabrik, terus kita
pertama, ini ada persediaan barang dalam proses awal sebesar 6 juta. Terus kita mencatat yang bahan baku, persediaan bahan baku awal ada 2 juta, persediaan bahan baku awal. Kita masukkan pembelian bahan baku 2.800.000, tetapi ada retur, jadi kita kurangi 500.000, sehingga total pembelian bahan baku itu ada 2.300.000. Kita itu persediaan bahan baku siap produksi, yaitu 2 juta ditambah 2.300.000, ketemu 4.300.000. Terus kita masukkan persediaan bahan baku akhir 1.200.000, sehingga total biaya bahan baku ketemu 3.100.000, yaitu persediaan bahan baku siap produksi kurangi persediaan bahan baku akhir. Terus kita masukkan biaya tenaga kerja langsung 2.500.000. Terus kita masukkan semua biaya pabrik melalui upah tidak langsung sampai biaya asuransi pabrik. Total biaya pabrik ada 3.200.000. Terus untuk kita itu total biaya produksi di sini ketemu 8.800.000, yaitu dari 3.100.000 ditambah 2.500.000 ditambah total BOP 3.200.000. Selanjutnya kita hitung total biaya barang dalam proses, ketemu 14.800.000, hasil dari 6 juta tambah 8.800.000. Terus kita masukkan persediaan barang dalam proses akhir 6 juta, sehingga ketemu HPP harga pokok produksi 14.800 kurangi 6 juta, harga pokok produksi ada 8.800.000. Selanjutnya untuk laporan keuntungan keuangan dari perusahaan manufaktur, untuk yang pertama kita masukkan total pendapatan usaha, terus kita masukkan untuk biaya atas pendapatan, terus kita bisa menghitung laba rugi total, kita masukkan semua biaya operasional, nanti kita menghitung total pengeluaran operasional, yang terakhir kita bisa mendapatkan laba rugi setelah operasional. Jadi yang pertama kita masukkan pendapatan dari penjualan semua produk, misalkan ini produk 1 50, produk 60 juta, penjualan lain-lain 15, potongan penjualan dikurangi bagian mengurangi, terus ada pendapatan benda keterlambatan, sehingga ada total pendapatan usaha 124.500. Kita kurangi total biaya atas pendapatan 2 juta, sehingga ada laba 102.500. Kita kurangi dengan semua biaya pengeluaran operasional 45 juta maupun operasional, ini totalnya ada 45 juta, sehingga masih ada sisa positif, berarti perusahaan tersebut ada laba sebesar 57.500, yaitu hasil dari total pendapatan 124.500 dikurangi dengan tadi total biaya atas pendapatan, kurangi lagi total pengeluaran operasional. Atau untuk mudahnya, setelah kita rekapitulasi baru di total 102.500 kurangi total pengeluaran operasional dan operasional 45 juta, ketemu 57.500. Demikian untuk materi akuntansi keuangan satu, itu materi yang pertama tentang pengenalan dari akuntansi keuangan satu. Jadi untuk dibahas mengenai akuntansi dari pengertian sampai pada laporan keuangan.
waktu yang pertemuan kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.